Saya punya pendapat begini. Quran itu kan hudal linnas. Yang sering dimaknai sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sehingga karena itu maka Al-Quran itu harus dipahami oleh semua manusia. Tidak hanya orang beriman, orang agama lain pun juga harus memahami Al-Quran. Walaupun yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Tapi petunjuk Al-Quran itu open. Yang pertama itu. Tapi yang kedua, kalau dia hanya menjadi petunjuk saja, mungkin Quran itu hanya cerita romantisme atau menjadi teks yang menenangkan kita secara spiritual, tapi tidak punya daya gerak untuk kita itu maju. Kira-kira begitu. Sehingga saya cenderung menafsirkan Quran itu tidak hanya guidance for living, tetapi living guidance. Nanti Mas Iza yang ahli bahasa Inggris dijelaskan bedanya itu. Kalau guidance for living itu petunjuk untuk hidup. Jadi ibaratnya begini, kalau kita itu jalan ada rambu-rambu lalu lintas, kita dipandu oleh Google Map misalnya, itu petunjuk untuk hidup. Tetapi kalau guidance for living, itu kita lebih tinggi dari sekedar itu. Oke, pakai Google Map, ada sinyal itu jalan. Tapi begitu tidak ada sinyal, kan tidak terjadi. Kalau nggak ada sinyal, nggak berfungsi semua itu Google Map itu. Orang pakai GPA, General Positioning Satellite, itu kalau ada koneksi satelitnya. Kalau nggak ada, terus apa? Nah, akhirnya GPA itu bukan General Positioning Satellite, tapi gunakan penduduk setempat. Alias tanya-tanya begitu kan. Nah, Karis sampai Forest tadi itu mencari petunjuk evolusi, nggak ada. Terus apa? Apakah Al-Quran tidak lengkap? Kalau dikatakan di Quran itu tibyana likulli syai'. Kalau ada tibyana likulli syai', kenapa tidak ada teori evolusi dalam Al-Quran? Nah, karena itu saya ingin masuk dari sini, Prof. Kores. Dari Quran sebagai living guidance. Petunjuk yang itu senantiasa hidup. Karena senantiasa hidup, maka nyambung Prof. Kores tadi, cara kita menafsirkan Quran juga harus dinamis. Kalau cara menafsirkannya tidak dinamis, Quran itu tidak hidup. Itu yang pertama. Saya nanti kalau agak liberal-liberal diingatkan ya. Karena ini mungkin bisa jadi dalam sebagainya jangan-jangan saya liberal gitu. Yang kedua, banyak di antara kita yang mencoba melakukan rasionalisasi Al-Quran. Yang menjelaskan Al-Quran berbagai macam pendekatan rasional. Atau misalnya saintifikasi Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu kan muncul namanya Harun Yahya itu kan. Yang seakan-akan melakukan pembenaran ayatnya begini, bukti ilmiahnya begini. Dan kalau itu dilakukan, mungkin tidak terbukti yang disebutkan Quran itu. Dan kalau tidak terbukti, berarti kan Quran itu salah. Karena sekarang misalnya soal Nabi Adam itu hidupnya di mana sih, itu kan belum ketemu, belum ada kesepakatan di antara para mufassir itu. Ada yang menyebut Nabi Adam itu dari India, ada yang menyebut dari Afrika, ada yang menyebut di mana gitu. Ada yang menyebut dari Papua juga Pak Koras. Ada yang menyebut Nabi Adam, jangan-jangan Pithecanthropus erectus dari Sragen. Jangan-jangan itu misalnya. Nah pertanyaannya, kalau jejak arkeologis itu tidak ditemukan, apakah kemudian Nabi Adam tidak ada? Itulah kelemahan dari saintifikasi Al-Quran. Dan Al-Quran memang, saya ngutip Profesor Kores, Al-Quran itu bukan kitab ilmu, tapi kitab yang mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu. Karena hampir semua buku Pak Kores saya hafal kecuali yang saya belum baca. Tapi mayoritas saya baca buku beliau. Karena itu ketika beliau tadi menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu mengenalkan model penafsiran yang saya sebut dengan tafsir transformatif. Nah ini tidak tahu, belum ada saya kira dalam studi ilmu tafsir ini. Jadi bagaimana dari Al-Ma'un itu lahir PKU, itu tidak ada contohnya. Tidak ada di Quran itu perintah mendirikan panti asuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah perintah menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Tapi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, wujudnya apa? Sehingga kemudian beliau bawa murid-murid beliau itu ke pasar, dan ditunjukkan, itu ada orang miskin, itu ada orang yang perlu santunan. Itulah yang disebut dengan tafsir transformatif. Gitu. Sehingga ayat itu menjadi hidup. Karena Al-Ma'un melahirkan rumah sakit. Dari Al-Ma'un lahir panti asuhan. Dari Al-Ma'un lahir, dulu apa namanya Mas? Armen Khuis. Wes Khuis itu. Tidak ada perintah Quran untuk itu. Tetapi tanpa kita melakukan transformasi,
tafsir Al-Quran itu, maka Quran hanya menjadi bacaan yang menjadi pelipur lara. Syifaun lima fisudur itu saja gitu. Kalau hanya itu, ya berarti Quran hanya menyenangkan kita secara personal, tapi tidak menggerakkan kita untuk maju. Nah, saya menamakannya tafsir transformatif itu. Ada nggak perintah Quran mendirikan sekolah? Ada nggak? Nggak ada kan? Quran yang mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau saya terjemahkan dengan cara saya, karena tidak ahli tafsir, jadi saya bebas menafsirkan. Kalau ahli kan harus bertanggung jawab, karena saya tidak ahli, jadi saya bebas itu. Saya terjemahkan ayat itu dengan pendekatan sosiologis. Allah itu benar-benar akan memuliakan bangsa-bangsa yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karena itu bentuk jamak. Alladzina itu kan bentuk jamak. Jadi karena bentuk jamak, maka tafsir sosiologisnya adalah bangsa-bangsa. Jangan orang-orang. Beda sekali bangsa dengan orang-orang itu. Itu. Apalagi orang-orangan, lebih repot lagi itu orang-orangan itu. Ini menurut saya sudah cara yang berbeda untuk mengangkat dimensi gerakan dari kita menafsirkan ayat. Lalu pertanyaannya, bagaimana bangsa itu bisa berilmu? Bagaimana bangsa itu bisa beriman? Nah, bagaimananya inilah yang kemudian menuntut kita untuk go beyond the text. Akhirnya kemudian dikembangkanlah lembaga-lembaga pendidikan. Zaman Nabi itu ya halaqah ilmiah di masjid-masjid itu. Tapi halaqah ilmiah di masjid itu kan tidak sunnah, itu kan tradisi orang Arab. Nah kalau sekarang pendidikan kita masih learning circle seperti itu, ya nggak maju-maju kita. Lalu bangsa ini akan terangkat harkat dan martabatnya itu ya harus dengan pendidikan yang bermutu gitu. Ini tafsirnya Mendikbud. Kalau pendidikannya tidak bermutu, ya tidak akan bermutu bangsa itu. Kalau pendidikannya tidak unggul, bangsa itu tidak unggul. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan lain, yarfa itu dengan pendekatan mudhari, ya terus saja masa depan gitu. Itu akan terus gitu. Akan terus. Tapi itu juga bukan pengertian yang salah. Karena apa? Kemajuan itu memang dinamis. Jadi apa yang dianggap maju pada zaman Ki Hajar Madalan itu, sekarang barangkali sudah ketinggalan. Nah gitu. Ini namanya tafsir transformatif. Kira-kira begitu. Itu baru makna itu. Harus go beyond the text. Karena tadi beliau menyampaikan, maksud Al-Quran mengatakan itu apa? Dan apa yang harus saya lakukan untuk kehendak Al-Quran itu dapat terwujud. Itu kan maksudnya kan di situ. Sebagian itu ditulis Muhammad Al-Ghazali dalam berdialog dengan Al-Quran itu kan. Walaupun dia kritik banyak sekali hadis di situ. Tapi semangat berdialognya itu yang harus kita ambil dari Al-Quran.